vaksin diedarkan dan Rabu esok Presiden Joko Widodo menjadi yang pertama yang akan mendapatkan vaksinasi tersebut. Tadi juga sudah Anda dapatkan dalam tayangan yang kami informasikan bahwa pemerintah pun menyatakan bahwa warga negara yang menolak untuk divaksin ini kemudian bisa terancam hukuman pidana. Maksimal penjara 1 tahun dan juga maksimal denda sebesar 100 juta rupiah. Tapi memang upaya ini adalah upaya hukuman yang paling atas, upaya yang paling maksimal. Lalu bagaimana dengan proses untuk bisa mengedukasi masyarakat, kemudian juga bagaimana masalah efikasi dari adanya vaksin ini. Untuk itu kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi sebelum jeda. Mungkin saya akan mendengarkan dulu pernyataan ataupun keterangan yang disampaikan oleh Prof. Nidom. Prof. Nidom, ini BPOM memberikan informasi bahwa efikasi dari vaksin Sinovac ini sebesar 65%. Dengan adanya efikasi sebesar persentasenya 65% ini, apakah kemudian masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi tersebut masih bisa untuk terjangkit virus corona ini, Prof. Nidom? Ya, terima kasih Mbak Putri. Bahwa angka 65% itu sebetulnya hitung-hitungannya agak jelimet ya. Tetapi gambaran yang agak simpel begini. Nanti kalau sudah ada masyarakat yang divaksin dan tidak divaksin, maka dari 100 orang yang terinfeksi, ya jadi dari 100 orang yang terinfeksi COVID, maka 65 itu berasal dari orang yang tidak melakukan vaksinasi dan 35 orang berasal dari yang melakukan vaksinasi. Jadi artinya bahwa sebetulnya ini kurang memuaskan dari aspek efikasi. Karena kalau kita turuti angka ini, ya saya bilang mudah-mudahan bahwa nanti di final report ada perbaikan dari efikasi ini. Karena kalau efikasinya 70% saja, bahwa itu harus dilakukan vaksinasi secara total. Jadi 100% dari penduduk Indonesia harus dilakukan vaksinasi. Kalau efikasinya 70%, apalagi 65%. Tapi saya masih berharap bahwa ini kan masih dilanjutkan pengujian trial 3 ini. Jadi nanti di final report saya harapkan bahwa ini terjadi peningkatan efikasi. Yang kedua, nampaknya bahwa ada perbedaan virus, ada perbedaan genetik dari orang yang diterima antara orang Turki, orang Brasil, dari 3 kelompok dan orang Indonesia. Jadi nampaknya ada di samping dipengaruhi oleh faktor genetik dari yang menerima vaksin juga dipengaruhi oleh virus yang ada di Indonesia. Jadi kelihatan dari sini bahwa virus yang ada di Indonesia itu nampaknya bahwa berbeda dengan antibodi yang dihasilkan oleh vaksin ini. Nah, jadi itu yang dihasilkan oleh pengumuman dari BPOM kemarin bahwa angka itu di atas angkanya WHO, betul bahwa WHO dan lembaga-lembaga internasional menetapkan 50%. Saya yakin bahwa 50% itu dengan latar belakang bahwa jika tidak ada vaksin, tidak ada produksi vaksin pun, maka siapapun yang memproduksi dengan efikasi 50% bisa diterapkan. Jadi artinya bahwa upaya untuk mengendalikan pandemi ini tetap dilakukan, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Tetapi dengan perbandingan banyak vaksin, maka vaksin ini masih merupakan vaksin yang perlu disempurnakan. Nah itu, jadi oleh karena itu perlu dipertimbangkan lagi bagaimana sosialisasinya, bagaimana dengan vaksin-vaksin yang lain yang efikasi lebih tinggi daripada vaksin yang ada saat ini. Cara mengenai efikasi ataupun juga kemanjuran dari vaksin. Nah, ini kita juga ingin mengetahui bagaimana pandangan dari Prof. Nidom mengenai ancaman hukuman pidana terhadap mereka yang menolak vaksin ini, Prof. Ya, saya terus terang bahwa ini kan upaya pemerintah. Jadi upaya pemerintah mendatangkan vaksin ini pun juga kita hargai bahwa vaksin akan dijadikan salah satu alternatif pengendalian pandemik juga kita hargai. Memang banyak hal yang harus bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengendalikan pandemik ini dan kita sudah jenuh dengan pandemik ini. Tetapi permasalahannya terus terang saya ingatkan bahwa vaksinasi itu bukan hanya sekedar vaksinasi pandemik ini. Banyak vaksin-vaksin yang kita ingin introduksi kepada masyarakat. Jangan sampai terjadi istilahnya persoalan psikologis kemudian mengganggu program-program vaksinasi yang lain. Jadi kalau misalkan bahwa
pemerintah mau menerapkan istilahnya hukuman dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang paling akhir. Saya yakin kalau edukasinya bisa diberikan dan sebagainya, insya Allah masyarakat akan bisa menerima. Jadi sekarang ini permasalahannya sekarang begini, kalau ada vaksin yang efikasinya 65 dengan peluang untuk yang terinfeksi yang sudah divaksinasi yang itu adalah 35. Sementara ada vaksin yang lain yang juga akan didatangkan oleh pemerintah. Terus yang mau dihukum yang mana? Apakah seseorang yang tidak mau vaksin yang pertama ini, yang Sinovac, akan dihukum? Atau kalau misalkan saya memilih yang kedua saja nanti yang berikutnya karena efikasinya 95%, artinya bahwa saya tidak kalau divaksin mengalami persentase terinfeksi lagi lebih kecil daripada yang sekarang. Nah ini kan tentunya memerlukan penjelasan kepada masyarakat. Baik, apa yang disampaikan Prof. Nidom, Prof. Edi rasanya juga menjadi pertanyaan di benak masyarakat begitu. Sebenarnya menolak seperti apa dan siapa saja yang diwajibkan untuk bisa mendapatkan vaksin ini? Ini mungkin masih simpang siur informasinya di kalangan masyarakat. Silakan Prof. Edi. Terima kasih Mbak Putri Violeta. Terima kasih TV One yang kemudian meminta saya untuk menjelaskan ini dari aspek hukum supaya tidak akan terjadi distorsi informasi. Kalau kita mencari ketentuan dimanapun, tidak ada yang tertulis bahwa yang tidak mau vaksin kemudian dijatuhi pidana, tidak akan ada. Tetapi paling tidak kita akan dihadapkan pada 3 undang-undang. Tadi pagi saya di WA sama kolega saya, Zainal Arifin Mokhtar itu, dia menyampaikan paling tidak ada 3 undang-undang dan itu benar sekali. Orang bertanya apakah vaksin itu hak atau kewajiban. Kalau kita merujuk, saya baca saja supaya tidak keliru ya. Kalau kita merujuk kepada pasal 5 ayat 3, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Di situ dikatakan setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Itu Undang-Undang nomor 36 tahun 2009. Tapi kita punya juga undang-undang tentang wabah penyakit menular. Itu Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 juta. Kalau kita merujuk kepada undang-undang yang ketiga, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dalam pasal 93 itu dikatakan kalau yang tidak mentaati dan lain sebagainya ada pidana denda atau penjara yang maksimum 100 juta dan kemudian penjaranya 1 tahun. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor tadi bahwa yang pertama itu adalah kita melakukan edukasi terhadap masyarakat bahwa apa sebetulnya penting dari vaksin tersebut. Bahwa undang-undang kesehatan, undang-undang karantina kesehatan, undang-undang penanggulangan wabah penyakit menular, ini adalah undang-undang administratif yang diberi sanksi pidana. Oleh karena itu biasanya terdapat rumusan yang begitu karet. Rumusan yang begitu karet itu dia bisa kemudian ditarik kemana saja, namun harap diingat bahwa pidana dalam pidana administrasi seperti ketiga undang-undang tersebut, dia bersifat ultimum remedium. Artinya apa? Artinya hukum pidana dipakai sebagai sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum ketika pranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Dengan kata lain saya ingin menegaskan bahwa undang-undang membolehkan untuk menjatuhkan pidana, tetapi bukan berarti harus menjatuhkan pidana. Ini yang kemudian jangan dipelintir-pelintir, jangan disalah mengertikan bahwa seakan-akan begitu tidak mau vaksin kemudian dijatuhi pidana penjara. Tidak demikian, tidak serta-merta karena apa? Ada tahapan dalam hukum pidana administrasi di mana hukum pidana itu bersifat ultimum remedium. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan perbandingan ya dengan Australia baru nanti 1 bulan kemudian dia akan melakukan vaksin. Di Australia misalnya vaksin itu bukan merupakan kewajiban, tetapi sekali lagi apabila ada warga masyarakat, warga negara yang tidak mau divaksin, maka ada pembatasan-pembatasan. Misalnya apa?
dia tidak boleh naik pesawat terbang, dia tidak boleh naik atau berada pada fasilitas publik dan fasilitas umum. Jadi di sini memang ada pilihan-pilihan, tetapi perlu saya tegaskan bahwa meskipun undang-undang membolehkan menjatuhkan pidana, tetapi tidak berarti harus menjatuhkan pidana. Dalam konteks ini saya kira yang disampaikan oleh Profesor ahli pandemik ini benar sekali. Edukasi tentang pentingnya vaksin ini adalah menjadi hal yang utama. Tadi sempat ditanyakan oleh Profesor bahwa gimana misalnya warga masyarakat tidak mau vaksin A tapi maunya vaksin B, tidak menjadi soal. Yang penting adalah dia mau divaksin. Nah, itu sebetulnya kuncinya di situ. Jadi bukan persoalan apakah dia memilih A atau B. Kalau dia nggak memilih A kemudian serta-merta dijatuhi pidana, tidak demikian. Pidana itu kita bicara mengenai langkah yang paling akhir apabila peranata penegakan hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Bahkan ada kewajiban vaksin ini yang kemudian diajawantahkan dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati atau peraturan wali kota. Mengapa? Karena situasi pandemik di berbagai daerah antara satu dengan yang lain berbeda. Kita lihat misalnya begitu pemerintah mewajibkan vaksin, ada pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan apabila menolak vaksin didenda 5 juta rupiah. Jadi kemudian memang ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan gubernur, peraturan bupati, atau peraturan wali kota. Untuk sementara demikian. Baik, Mbak. baik Prof. Edi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.